Silakan dokter, dimulai saja teman-teman. Mohon maaf sedikit ada gangguan teknis, tapi sekarang sudah terhubung dengan Lampung. Mungkin cuaca juga signal saat ini sedang hujan juga di Bandung, dok. Oke, Baik, salam sehat luar biasa buat semuanya. oke. Oke, malam ini saya akan mencoba men-share tentang kesehatan ya. Oke, saya share dulu. Tadi saya. Siap, dok. Sudah masuk belum? Belum muncul? Atau saya bantu share dari sini, dok? Biar gua apa saya share coba. Saya gambar Oke. share. Sudah saya buatkan tadi. Mau saya bantu share dari sini atau dari dokter? Nah, sekarang sudah mulai muncul. Baik Oke, ya. sip. Silakan teman-teman menyimak. Baik ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan masalah sesuatu yang heboh saat ini, yaitu masalah COVID ya. Jadi masalah badai memang luar biasa. Di mana-mana kita mendengar masalah badai. Jadi yang baru-baru ini badai di daerah Kalimantan, di Sulawesi. Cuman badai saat ini agak berbeda, yaitu badai COVID. Kenapa saya menyampaikan masalah badai COVID? Karena masalah COVID ini luar biasa dan tidak sedikit korban yang timbul. Pas 1 tahun nih, dok. Ya, pas 1 tahun. Jadi dari Wuhan ya. Ya. Baik, kalau orang sudah kena sakit pasti dia bawa ke rumah sakit dan dokter-dokter sana siap dengan peralatannya. Ini ada seorang penderita yang masuk ke rumah sakit dan dilengkapi ditangani oleh orang-orang yang khusus. Baik, gejala COVID ini pertama kali kita lihat bahwa biasanya adalah batuk ya. Kemudian batuk-batuk terus dan sebabnya apa? Sebabnya adalah satu virus ya, virus. Jadi virus COVID ya, SARS-CoV-2. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus sebagai penyebab dari COVID-19 ini. Jadi bagaimana jadi karena lagi heboh-hebohnya saat ini masalah COVID, ada baiknya saya menjelaskan masalah COVID dan bagaimana mengatasinya karena ini penting buat kita semua ya. Jadi cara penyebaran dari virus sendiri, bahwa virus COVID-19 adalah virus yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Dan memang gejala yang timbulkan kadang ringan, sedang, bahkan sampai menyebabkan kematian. Bahkan bisa pulih tanpa ada penanganan khusus. Baik. Jadi bagaimana virus ini bisa menyebar? Saya ulangi lagi, virus ini menyebar melalui percikan air liur atau istilahnya droplet ya, yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi seperti batuk, bersin, dan menghembuskan nafas. Jadi droplet atau percikan air liur ini berat ya, jadi mudah sekali jatuh dari udara dan dia nempel di permukaan atau di lantai di tempat lainnya. Jadi Anda sendiri akan tertular jika Anda menghirup udara yang mengandung virus tersebut atau dekat dengan orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi Anda dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Lalu bisa masuk melalui mata, jika Anda suka menggosok mata atau melalui hidung atau bisa mulut Anda sendiri. Gejala yang paling umum daripada COVID tersebut adalah demam ya. Demam, kemudian batuk kering dan kelelahan, ini yang umum. Tapi yang jarang atau sedikit kurang umum itu rasa tidak nyaman dan nyeri. Nyeri tenggorokan, kemudian diare, mata merah. Nah, hati-hati dengan mata merah, sakit kepala, kemudian nah ini hilang indera perasa dan penciuman. Dan timbul ruam-ruam kulit pada jari tangan atau jari kaki. Merah-merah biasanya ya. Baik.
Nah, gejala yang serius, yang paling serius adalah kesulitan bernafas atau sesak napas. Ini harus kita waspadai. Nyeri dada atau rasa tertekan. Nah, biasanya orang rasa susah tertekan, dada di sini tertekan sekali. Dan paling sering dia susah bicara ya, hilang kemampuan bicara atau dia bergerak. Baik, masalah dari sisi waktu. Pertama, dari waktu hari pertama sampai hari keempat, biasanya orang yang terkena itu hanya demam, kemudian batuk, maksud saya batuk kering, kelelahan, nyeri otot, dan hingga diare. Itu hari ke-1 sampai hari 4. Tapi menginjak hari kelima, mulailah terjadi gangguan sistem pernafasan, yaitu sulit bernafas. Nah, sampai hari ke-7, pasien akan bertambah buruk. Nah, di sini akan ada gangguan pernafasan karena adanya cairan yang masuk ke dalam paru-paru. Itu hari ke-7 sampai hari ke-8. Nah, selanjutnya hari ke-10, jadi orang itu mengalami perut yang sakit ya, sehingga membuat nafsu makannya berkurang. Ini perlu diwaspadai, kadang-kadang hanya orang merasa hanya perutnya sakit ya. Hati-hati dengan perut sakit. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau penanganan yang baik ya pasien itu pulih dan pasien dirawat setelah menjalani perawatan selama 2,5 minggu dan bahwa tubuhnya bisa mampu melawan virus corona yang ada dalam tubuhnya kalau sudah melewati 2,5 minggu tersebut. Namun tanda-tanda yang tidak umum, nah ini saya sampaikan, ini yang paling kita ketahui, di samping itu juga ada tanda-tanda yang tidak umum, yaitu parosmia. Jadi orang tersebut mengalami halusinasi penciuman. Ini penting. Dia bisa mencium bau harum, misalnya kita mencium wangi-wangian, tapi dia tercium bau busuk di indera penciuman. Itu harus hati-hati. Kemudian delirium. Nah, delirium ini merupakan gejala mental yang membuat pengidapnya mengalami kebingungan. Nah, dia disoriented ya, dia suka bingung. Nah, dan kesadarannya berkurang akibat terganggu sistem saraf pusat. Nah, ini biasanya dialami oleh orang-orang tua atau lansia. Samping itu juga adalah kelelahan yang termasuk tanda-tanda COVID. Jadi gejala-gejala ini bisa bertahan cukup lama ya. Jadi dari 53 orang yang ke pasien itu 53% itu bisa sampai 60 hari kelelahan tersebut. Ini harus kita ketahui. Samping kelelahan adalah sakit mata. Jadi gejala-gejalanya itu adalah fotofobia. Jadi sensitif cahaya, jadi mudah silau orang itu. Jadi kalau Anda kok mata saya kok mudah silau. Memang gejala katarak pun demikian. Tapi kalau ini nggak ada katarak kok dia mudah dengan cahaya mudah sekali sensitif, itu harus hati-hati ya. Itu gejala-gejala yang tidak lazim. Kemudian masalah pencernaan, jadi virus ini bisa menyebabkan diare dan muntah-muntah. Kemudian samping itu juga nyeri otot. Jadi 48% ini memang ada gangguan nyeri otot. Ya disebabkan ada peradangan, disebabkan oleh virus tersebut. Di samping itu juga ada ruam kulit ya. Jadi ruam kulit ini merah-merah ya. Ini bersifat ringan dan tidak berisiko fatal. Ini hanya 0,2 sampai 20% saja. Nah, yang terakhir adalah hilang kemampuan indera penciuman ya. Jadi samping tadi parosmia tapi adalah hilang. Jadi nggak bisa nyium. Kok nggak bisa hilang? Sama sekali, bahkan rasa di lidah pun tidak merasakan apa-apa ya. Ini harus hati-hati. Baik, kalau pasien sebut tidak, biasanya pasien sebut kalau mengalami biasanya sekarang sudah sangat sensitif. Gejala awalnya kadang sudah masuk rumah sakit. Nah ini di rumah sakit yang sedang mengalami proses isolasi untuk COVID. Ini ada pemakaian ventilator dan orang-orang yang pakai APD. Baik, kalau penanganan tidak baik, ini yang sangat fatal adalah memang meninggal dunia, dan yang meninggal pun harus pakai pelangkah lengkap dan harus disterilisasi. Ini pemandangan umum dan ini adalah pemandangan yang cukup banyak. Ini adalah salah satu kuburan massal daripada penderita COVID. Ya, luar biasa, sangat banyak sekali. Di samping itu juga di Italia itu dulu sampai kekurangan orang untuk menguburkan, bahkan tempat-tempat ibadah untuk menguburkan kekurangan saking banyaknya jadi wabah. Jadi
sebelum kita bicara lanjut, ada baiknya kita sebagai orang ini audiens kita harus melakukan tes deteksi COVID-19 ya. Jadi mungkin masyarakat dibingungkan dengan istilah PCR swab, rapid test, dan rapid antigen. Baik, saya jelaskan sedikit, jangan sampai bingung. Ini penting buat kita. Jadi PCR itu istilah swab sendiri, jadi lidi yang dengan kapas dimasukkan dalam nasofaring dan orofaring untuk mendapatkan lendir, hanya untuk dapat lendir. Sedangkan PCR singkatannya polymerase chain reaction adalah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik atau DNA atau RNA dari suatu sel, baik kuman maupun virus, termasuk COVID-19 ini. Hingga PS ini sangat direkomendasikan oleh WHO untuk mendeteksi virus COVID. Nah, ada istilah rapid test, mungkin Anda tahu rapid test. Rapid antibody test adalah suatu metode tes untuk menggunakan alat katigrade kecil, ya. Jadi diambil darahnya dari vena ini sebagai sampel. Jadi gunanya untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh ketika terinfeksi virus. Ya, jadi memang sesuai namanya, hasil rapid ini cepat sekali, dapat dilihat hanya membutuhkan waktu 15 menit. Jadi kalau orang ini hanya untuk mendeteksi virus. Sedangkan antibodi itu hanya kekebalan khusus yang terbentuk dan terdeteksi di dalam darah akibat masuk mikroorganisme virus bakteri yang dikenal dengan nama imunoglobulin. Baik. Sedangkan rapid antigen sendiri, ini perlu kita ketahui ada rapid antigen swab test, berarti pemeriksaan apus hidung juga mencari bagian dari tubuh dan spesifik protein dan kuman atau virus. Jadi rapid ini bisa positif tapi tidak spesifik, ingat ya. Rapid antigen tidak spesifik untuk COVID-19. Jadi hasil yang positif memerlukan tes konfirmasi PCR untuk memastikan. Itu ya, baik. Nah ini virus kita, ini corona ya, virus corona ini seperti mahkota ya, baik. Pertama kali berkembang di Wuhan, kebetulan saya ada di Cina pada saat itu kena pada pertengahan bulan Desember tahun lalu. Tepat 1 tahun, betul kata Pak Yos, 1 tahun yang lalu COVID menyerang. Pertama kali COVID, dan ini ternyata disebabkan oleh karena kelelawar ya. Ini kelelawar ini. Jadi kelelawar ditangkap. Kemudian ternyata jadi pandemik menyebar kemana-mana ya. Dari Wuhan menyebar kemana-mana, dan Indonesia saja pada pertengahan bulan Juli itu 2020 kemarin sudah ranking 1 di Asia. Jadi kasusnya 80.000, yang meninggal cukup banyak pada saat itu 3.757 dari total, tapi yang sembuh cukup banyak pada saat itu 39.000 dari 80.000 tersebut. Jadi kalau kita cukup banyak meninggal pada saat itu saja. Namun apa yang terjadi pada saat ini? Jadi pada saat ini saya ambil data tanggal 16 Januari kemarin. Ternyata yang terkonfirmasi aja 896.000 lebih. Luar biasa. Berapa kali peningkatan. Dan yang meninggal 25.000 lebih. Ini yang tanggal 26 kemarin. Angka luar biasa, sangat banyak sekali. Kasihan sekali ya. Baik. Nah, ini saya menjelaskan. Jadi, hati-hati bagi kita yang sudah ada penyakit bawaan yang menyebabkan komorbid sangat hebat. Istilahnya penyakit COVID menjadi hebat. Istilahnya saat ini komorbid. Kita temukan ya penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit kencing manis atau diabetes, darah tinggi atau hipertensi, dan demam darah dengue. Ini kalau kita lihat adalah penyakit-penyakit degeneratif. Hati-hati bagi kita yang sudah menderita penyakit paru-paru, penyakit jantung. Ini mudah sekali kita menderita COVID. Ini nanti kita bahas, inilah penyakit-penyakit degeneratif. Selanjutnya, jadi ternyata dari beberapa kasus COVID sendiri diketahui bahwa penyebab kematian tidak hanya dikarenakan virus itu sendiri. Ingat ya, bahwa orang meninggal karena COVID bukan hanya karena virus tersebut. Ada faktor lain yang menyebabkan penderita COVID-19 berada dalam kondisi yang sangat buruk. Salah satunya adalah badai sitoksin. Ini saya akan jelaskan badai sitoksin. Baik. Jadi
Jadi memang orang meninggal itu bisa disebabkan karena kekebalan tubuhnya tidak mampu menahan infeksi, sehingga virusnya bisa memperbanyak dengan cepat dan menyebabkan kegagalan beberapa organ sekaligus dan akhirnya mengakibatkan kematian. Namun, nah ini perlu kita ketahui ya. Di sini perlu kita ketahui berapa dokter dan ilmuwan menemukan pola yang tidak biasa pada sejumlah pasien COVID-19. Pasien-pasien ini mengalami gejala ringan tanpa membaik, tetapi selang beberapa hari kondisi mereka menurun drastis hingga kritis dan meninggal. Kita lihat ada salah satu ulama di Indonesia itu dinyatakan negatif, pulang ke rumah sehat, ternyata sesak napas kemudian. Ini ternyata adalah disebabkan karena badai COVID. Nah, jadi para ahli di dunia, jadi angka kematian tinggi daripada COVID ini paling besar disebabkan badai sitokin atau cytokine storm pada tubuh pasien. Nah, ini disebabkan karena banyak pemeriksaan laboratorium semuanya bla 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 ya. Jadi ini adalah istilah dokter, tapi tidak apa-apa bagi kita orang awam kita mengetahui. Jadi setelah dicek ternyata ada perbedaan yang bermakna dari sel darah putih atau limfosit, platelet, albumin, total bilirubin, dan CRF dan interleukin. Ini bahasa kedokteran ya, tapi nggak apa-apa lah. Ternyata di Amerika sendiri orang meninggal itu setelah dilakukan MRI ternyata disebabkan oleh sindrom badai sitokin, yaitu sistem kekebalan tubuh menghasilkan banjir sel kekebalan yang dapat menyebabkan kerusakan organ termasuk otak. Jadi ini hadirin sekalian, jadi setiap infeksi yang terjadi pada tubuh, sistem kekebalan tubuh itu akan memberikan respon, pasti akan memberikan respon. Sistem kekebalan tubuh ini akan melawan benda asing yang berbahaya sebagai bentuk pertahanan tubuh. Ini penting. Salah satu bagian respon sistem kekebalan tubuh adalah melepaskan sitokin. Sitokin ini apa sebenarnya? Jadi sitokin ini adalah bahan kimia biologis yang memberi rangsangan kepada sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem sitokin sendiri merangsang jalur sel dan memungkinkan antar sel terkoneksi. Dan ini memang terjadi pada saat-saat sel normal saja kena infeksi. Baik, tetapi, nah ini jadi masalah, Pak. Tetapi, bila pelepasan toksin itu berlebihan dan tidak terkontrol, justru dapat mengganggu sistem fungsi sel normal. Jadi pelepasan toksin yang berlebihan ini dan tidak terkontrol ini menyebabkan hiperaktivitasi sel imun. Jadi dia lebih hiperaktif ya, hati-hati yang hiperaktif dan berlebihan. Dan ini disebut sebagai balance sitokin. Jadi jumlah sitokin yang tinggi ini membuat peradangan yang tinggi. Jadi orang yang kena badai ini badai sitokin ini akan terjadi peradangan di mana-mana seluruh tubuhnya. Ini harus hati-hati. Jadi sebenarnya normal tip saja. Sitokin ini memang melawan virus yang bersarang di area pernafasan. Karena jumlah sitokin berlebihan justru membuat peradangan parah. Nah ini justru sitokin itu memperparah kondisi paru-paru. Jadi badai sitokin ini dinilai lebih mematikan, ingat ya, lebih mematikan daripada virus aslinya. Dan jadi memang kalau tubuh kena virus, reaksi itu tubuh akan mengeluarkan sitokin. Jadi sitokin ini memang ada protein di hasil kekebalan tubuh. Baik, selanjut aja. Jika sitokin keluar banyak di paru-paru, maka disebut sebagai badai sitokin. Jadi, kenapa badai ini bisa membuat paru-paru jadi sangat penuh dan kaku? Nanti saya jelaskan. Dan akibat ini menyebabkan orang akan sesak, susah bernapas, dan meninggal dunia. Badai sitokin menyebabkan orang meninggal dunia. Dan ini kita aturan saja. Jadi memang ada sel-sel darah putih dan sebagainya dari sistem kekebalan tubuh kita.
Ya, memang sitokin banyak jenisnya ya. Jadi sebagai itu ada 4 jenis, ada limfokin, monokin, komokin, dan enterokin. Jadi limfokin sebenarnya memberitahu, oh di situ ada kuman gitu. Maka limfokin yang ditugaskan ya. Dan khusus untuk sel khusus untuk membunuh itu ada neutrofil. Itu tugas dari monokin. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, ini adalah sitokin ya. Ya, banyak sekali. Nah, ini kalau kita lebih lanjut lagi, kita mau istilah kedokteran. Jadi kalau ini adalah kuman, yang warna ini ada kuman, virus masuk dalam tubuh kita dan ditangkap oleh sel makrofag. Nah, kalau udah ketangkap oleh makrofag, maka sel makrofag tersebut akan mengeluarkan sitokin dan kemokin. Nah, kalau ada sitokin tersebut menyebabkan terjadinya dalam pembuluh darah ada vasodilitasi atau pelebaran dan meningkatkan permeabilitas atau menyebabkan jaringan itu merah seperti orang kena pukul itu akan memerah ya, perasa merah, panas dan membengkak. Nah, dengan itu tersebut maka ada bahan-bahan yang dalam pembuluh darah itu akan masuk ke dalam itu neutrofil. Neutrofil memang alami untuk membunuh kuman, protein yang keluar dan cairan. Nah, ini cairan inilah yang jadi berbahaya. Ya, kalau itu berlangsung berhebat maka cairan itu akan paru-paru kita akan penuh dengan cairan. Maka itu menyebabkan sesak nafas bagi kita. Di 10 menit lagi, Dok. Baik. Ya. Jadi untuk mencegah tersebut kita harus makan gizi yang baik, sayuran baik, istirahat cukup dan faktor pengelolaan stres yang baik dan olahraga. Nah, ini tadi. Jadi kalau ada kuman tersebut, nah kita tahu bahwa virus tersebut mengeluarkan radikal bebas. Nah, ini penting. Radikal bebas ini menyebabkan badai sitokin. Penting buat tadi. Jadi penting kita harus menahan radikal bebas yang dikeluarkan oleh virus tersebut. Ini yang kita bahas. Jadi setiap virus itu mengeluarkan radikal ROS, radikal reaktif oksigen spesifik ya. Baik. Jadi kesimpulan saya untuk virus 19 ini bahwa virus ini bisa menginfeksi siapa saja dan kita harus menjaga kekebalan tubuh untuk terhindar virus dan kita tahu bahwa tingginya jumlah radikal bebas dalam tubuh kita kurang gizi maaf ya. Jadi kalau tubuh kita lemah maka akan tinggi sekali jumlah radikal bebas ini. Ya, untuk mencegah penyebaran kita harus cuci tangan, jaga jarak aman, kenakan masker ini biasa umum disampaikan orang-orang. Jadi jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda saat batuk atau bersin, tutup mulut ya. Jangan keluar rumah bila tidak perlu atau tidak enak. Baik. Nah, karena kita tadi membahas masalah komorbid, penyakit-penyakit yang menyertai sebelumnya yang bisa membahayakan kita kalau ada virus, itu adalah penyakit-penyakit degeneratif seperti darah tinggi tadi. Jadi penyakit degeneratif ini adalah perubahan sel-sel tubuh yang akibat daripada yang akhirnya bisa mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Jadi secara kondisi kesehatan menyebabkan organ memburuk dari waktu ke waktu dan karena ini juga disebut sebagai proses penuaan ya. Nah, penyebabnya adalah ada radikal bebas, mungkin akan dibahas lagi berlanjut nanti, yang berlebihan sebagai faktor terjadi proses degenerasi, kemudian enzim pangkal ya. Kemudian kita lihat bahwa penyakit degeneratif ini contohnya saja adalah penyakit-penyakit seperti kanker atau penyakit darah tinggi tadi. Baik. Nah, ini kita lihat saja, kita langsung saja bahwa apa sih, nggak cuma dari itu, bukan hanya dari virus saja, radikal bebas bisa dari sinar matahari, dari udara lingkungan kita, polusi udara, dari radiasi, dari rokok, bahkan setiap metabolisme dan pun dari proses peradangan tubuh kita. Nah, jadi saya di waktu pendek, jadi untuk mengatasi ini saya lebih spesifik saja bagaimana kita mengurangi radikal bebas. Nah, kita ada produk-produk dari KK Indonesia, memang udah lama saya pakai, adalah pertama Niwan SOD. Ini sangat ampuh sekali saudara-saudara sekalian untuk menangkal radikal bebas dari COVID-19 dan penyakit degeneratif. Sangat ampuh, yang sudah lama terbukti dan sudah saya gunakan udah lebih hampir 20 tahun lah ini. Kemudian ada
suatu super green food, bahkan untuk sel tubuh, bahwa sel-sel yang rusak itu harus dikembalikan lagi seperti itu. Dari pembicaraan saya yang lalu, masalah telomer, bagaimana telomer itu, bagaimana setiap sel membelah sama dengan induknya, itu harus ada makanan-makanan telomer. Makan telomer itu menjaga agar setiap sel membelah itu kembali seperti induknya. Tapi kenyataannya sel membelah tidak sama dengan induknya. Kita butuh makanan superfood. Kita tahu makan itu banyak sekali vitaminnya, ada vitamin, ada macam-macam dan yang lain-lainnya. Dan super green food juga ada asam amino yang sangat penting buat kita. Samping itu juga kita butuh kolostrum ya. Kolostrum ini menjaga keseimbangan imun kita. Baik, begitu saya dulu. Mungkin ada pertanyaan Pak Yos ya. Baik dok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dr. Rodi. Wow, ya. Jadi ini banyak yang baru tahu juga nih mungkin ya Dr. Rodi mengenai COVID itu, kalau virus COVID sudah di mana-mana sudah pembahasan ya, sudah mau satu tahun. Teman-teman ini saya infokan bahwa besok itu pas 1 tahun lockdown di Wuhan ya. Wuhan lockdown 6 bulan sampai bulan Juni, dan sampai hari ini penyebarannya sudah sangat kecil sekali, sudah hampir tidak ada ya teman-teman. Jadi